Ada orang yang melangsungkan perkawinan tidak mengikuti aturan gereja Katolik. Akibatnya, dia terhalang menerima komuni kudus di dalam perayaan Ekaristi. Dan orang ini sudah 17 tahun terhalang menerima komuni kudus. Dia rindu untuk kembali ke gereja Katolik. Dia rindu untuk menerima tubuh Kristus. Karena pada akhirnya dia menyadari bahwa sebenarnya salah satu keistimewaan atau keunikan gereja Katolik adalah Ekaristi, penerimaan tubuh Kristus di dalam sakramen Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang akan saya bahas pada kesempatan ini, berdasarkan pertanyaan dari seorang umat. Pertanyaan selengkapnya begini. Salve Romo, saya Ibu Awe, beragama Katolik. Saya ingin bertanya Romo, saya dan suami menikah di gereja suami, gereja Protestan. Kami sudah menikah 17 tahun yang lalu. Kami berdua punya komitmen bahwa saya tetap Katolik dan suami tetap sebagai penganut Protestan. Saya pun tetap rajin ke gereja Katolik, namun tidak menerima komuni kudus. Sudah 17 tahun. Kami sudah dianugerahkan 2 orang putri yang juga berdasarkan komitmen kami berdua, kami didik secara Katolik. Putri pertama berusia 16 tahun, sementara putri kedua berusia 10 tahun. Kedua putri kami ini sejak bayi sudah kami bawa dalam gereja Katolik. Hanya saja mereka belum pernah dibaptis, baik di dalam gereja Katolik maupun di dalam gereja Protestan. Romo, bisakah kedua putri kami ini dibaptis di dalam gereja Katolik, sedangkan saya dan suami tetap beda gereja? Mohon saya diberikan pencerahan Romo. Terima kasih. Berkah dalam. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana jawaban saya terhadap pertanyaan Ibu Awi ini? Marilah kita saksikan. Kasus seperti yang dialami oleh Ibu Awi ini rupanya banyak terjadi di kalangan umat kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, paparan saya atau jawaban saya terhadap pertanyaan Ibu Awi ini bukan hanya berguna untuk Ibu Awi, tetapi berguna untuk kita semua. Dan kalau ada di antara Anda mengalami kasus yang mirip atau persis, ya, silakan juga ya mengikuti apa yang saya sampaikan ini. Kalau ada teman Anda yang mengalami kasus yang sama, maka bisa juga Anda menyampaikan solusi yang kami tawarkan ini. Dari kisah Ibu Awe ini, saya menangkap bahwa sebenarnya Ibu Awe punya komitmen untuk setia menjadi seorang Katolik. Hal itu Ibu Awe wujudkan dalam 2 tindakan. Yang pertama, tetap pergi ke gereja Katolik. Dan yang kedua, mendidik anak secara Katolik. Hanya memang perlu kita lihat ini, mendidik anak itu kan bukan hanya formalitas, tapi juga perlu ya, diwujudkan dalam keteladanan hidup. Maka mestinya ya orang tua itu perlu menunjukkan keteladanan ya, dengan mengikuti ajaran gereja Katolik, mewujudkannya dalam kehidupannya. Termasuk ketika menikah, dia juga setia pada ajaran, pada aturan gereja Katolik. Tidak melanggar aturan gereja Katolik. Karena orang tua itu menjadi guru, menjadi rasul yang pertama dan utama bagi anak. Nah ini yang perlu juga direnungkan. Namun ada hal-hal tertentu yang perlu Ibu Awe lakukan sehingga niat Ibu Awe tetap sebagai Katolik terwujud dengan baik, benar, dan bijak. Itulah yang akan kami bahas
dalam paparan berikut ini. Sebenarnya apa arti setia itu? Saya merenung-renungkan kisah Ibu Awi ini. Kemudian saya bertanya pada diri saya sendiri, apa sebenarnya kesetiaan itu? Apakah seorang Katolik disebut setia jika dia tidak ikut aturan perkawinan Katolik saat menikah? Kendati kemudian tetap rajin ke gereja Katolik? Apakah setia menjadi Katolik sebatas ritual pergi ke gereja Katolik secara teratur? Atau kesetiaan menjadi Katolik adalah sungguh-sungguh menjadi saksi dan pembela ajaran dan iman Katolik dalam kata dan perbuatan? Apakah seorang yang telah dibaptis Katolik lalu terhalang menerima komuni kudus karena perkawinan sungguh sebagai umat Katolik yang setia? Dalam bahasa Latin, kata setia itu adalah fidelis. Kata ini dalam bahasa Inggris adalah faithful. Bisa dikatakan full of faith atau penuh dengan iman, penuh dengan keyakinan. Ada kata lain dalam bahasa Latin, yakni fidelitatis. Dalam bahasa Inggris, kata fidelitatis berarti faithfulness. Sementara jika kata itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti kesetiaan. Kata fidelitatis ini berasal dari kata fidelis yang berarti faithful atau setia, loyal, trustworthy atau terpercaya. Ternyata kata fidelis berasal dari kata fides atau fidei yang berarti iman. Dengan kata lain, ada relasi yang tak dapat dipisahkan antara kesetiaan dan keimanan. Orang yang setia berarti orang yang kokoh dalam beriman atau orang yang memiliki iman. Sebaliknya, orang yang kurang dalam iman akan mudah tidak setia. Jika seorang Katolik mengatakan bahwa saya setia sebagai Katolik, seharusnya ia konsisten setia untuk memeluk, menghidupi, mewartakan, dan membela ajaran iman Katolik dalam kata dan perbuatannya. Ketika dia menikah, maka ia pun setia untuk ikut aturan Katolik. Kita, umat Katolik, hendaknya berpegang teguh pada slogan ini, sekali Katolik, tetap Katolik sampai mati. Atau dalam bahasa Latin, semel Catholicus, semper Catholicus. Slogan ini sejalan dengan sabda Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kitab Wahyu, bab 2, ayat 10. Dalam ajaran Katolik, Ekaristi merupakan sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Hal itu dikatakan, diajarkan oleh Gereja Katolik di dalam dokumen Konsili Vatikan II, Lumen Gentium nomor 11. Ajaran ini kembali ditegaskan oleh Gereja Katolik dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 897. Sakramen yang terluhur ialah Ekaristi Maha Kudus. Di dalamnya Kristus Tuhan sendiri dihadirkan, dipersembahkan, dan disantap. Dan melaluinya gereja selalu hidup dan berkembang. Kurban Ekaristi, kenangan wafat dan kebangkitan Tuhan, di mana kurban salib diabadikan sepanjang masa, adalah puncak seluruh ibadat dan kehidupan Kristiani dan sumber yang menandakan serta menghasilkan kesatuan umat Allah dan menyempurnakan pembangunan tubuh Kristus. Oleh karena itu, umat Katolik berusaha agar tidak terhalang menerima komuni kudus dalam perayaan Ekaristi. Sangat aneh jika seorang Katolik merasa tidak peduli atau merasa tidak penting menerima komuni kudus itu. Padahal Ekaristi di mana di dalamnya kita menerima komuni kudus sebagai tubuh Kristus merupakan puncak dan sumber seluruh hidup kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Yesus sendiri sudah bersabda bahwa tubuhnya yang kita terima dalam Ekaristi
merupakan bekal rohani kita untuk memperoleh hidup kekal. Hal itu bisa kita baca di dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 56. Berdasarkan paparan di atas, saya hendak mengatakan bahwa niat Ibu Awe tetap setia menjadi Katolik perlu diwujudkan dalam tindakan nyata, yakni mengesahkan perkawinan secara Katolik. Perkawinan Ibu Awe dengan suami di gereja Protestan tentu tidaklah sah karena tidak pernah ada dispensasi atas peneguhan perkawinan di luar gereja Katolik itu. Akibatnya, Ibu Awe terhalang menerima komuni kudus dan cukup lama terhalangnya, 17 tahun. Mestinya ya sebagai orang Katolik harus berjuang supaya dia menerima tubuh Kristus. Saudara sudah yang terkasih, ada yang menarik. Beato ya, Carlo Acutis yang sangat muda, tetapi dia memiliki devosi yang sangat kuat terhadap ya Ekaristi Maha Kudus. Pernah dia katakan bahwa semakin sering kita menerima Ekaristi, kita semakin kudus, kita semakin suci, kita semakin memperoleh keselamatan dari Tuhan. Saya rasa permenungan itu sejalan dengan Injil Yohanes bab 6 ayat 53 sampai 56 itu. Tubuh Kristus yang kita terima dalam perayaan Ekaristi itu sungguh-sungguh bekal rohani kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tawaran solusi agar Ibu Awe tetap setia sebagai Katolik dan juga dapat menerima komuni kudus kembali, maka Ibu Awe perlu melakukan tawaran solusi berikut ini. Yang pertama, mengesahkan kembali perkawinan secara Katolik. Istilah hukum gerejanya adalah konvalidasi perkawinan. Caranya tentu saja sederhana. Pertama-tama Ibu Awe bisa juga bersama-sama dengan suami datang ke romo paroki. Beritahukan kepada beliau bahwa ibu pernah menikah di luar gereja Katolik, yakni secara Protestan. Kini Ibu Awe mau mengesahkan kembali perkawinan secara Katolik. Lalu ikuti saran romo, termasuk persiapan konvalidasi perkawinan. Kedua, meminta izin nikah beda gereja. Ibu Awe perlu memberitahukan kepada romo bahwa suami ibu tetap sebagai Protestan. Artinya Ibu Awe akan menikah beda gereja. Informasi ini sangat penting sebab beda gereja dalam aturan Katolik merupakan larangan perkawinan. Hal itu dibahas di dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 1124. Agar perkawinan beda gereja itu dapat dilangsungkan sesuai aturan Katolik berdasarkan Kitab Hukum Kanonik Kanon 1108, 1115, 1117 sampai 1118, maka perlu ada izin nikah beda gereja. Izin itu diberikan oleh Bapak Uskup atau Romo Vikaris Jenderal atau Romo Vikaris Episkopal Teritorial. Praktisnya, yang membantu pihak Katolik memintakan izin nikah beda gereja itu nanti adalah Romo Paroki. Jadi tak usah takut, tak usah juga merasa sulit karena akan dibantu oleh Romo Paroki. Ketiga, ada syarat yang harus dipenuhi oleh pihak Katolik atau Ibu Awe sebelum mendapatkan izin nikah beda gereja. Syaratnya yakni pihak Katolik berjanji bahwa pertama, tidak meninggalkan iman Katolik. Artinya Ibu Awe tetap setia sebagai umat Katolik, aktif dalam gereja Katolik. Kedua, Ibu Awe berjanji bahwa semua anak yang lahir dibaptis secara Katolik. Jadi seharusnya dua putri Ibu Awe dibaptis Katolik. Jangan menunggu sampai 10 tahun atau sampai 16 tahun usia mereka. Jangan. Dibaptis seharusnya sejak bayi. Karena di dalam gereja Katolik itu ya, kalau menikah beda gereja itu, maka pihak Katolik punya kewajiban
punya janji bahwa dia membaptiskan anak-anaknya secara Katolik. Yang ketiga, semua anak dididik dalam ajaran Katolik, di dalam gereja Katolik, bukan di dalam gereja yang lain yang bukan Katolik, bukan, ya, berdasarkan ajaran Katolik. Keempat, sebelum pengesahan kembali perkawinan atau konvalidasi perkawinan, bisa saja romo paroki meminta ibu dan suami untuk ikut KPP atau kursus persiapan perkawinan. Akan tetapi, romo tentu perlu melihat situasi umat secara bijak. Misalnya, jika lebih bijak kalau ibu AW dan suami didampingi oleh romo dalam beberapa kali pertemuan, maka ini bisa dipilih. Dalam kursus persiapan ini, ibu dan suami perlu mengetahui ajaran Katolik mengenai perkawinan Katolik, tujuan perkawinan, dan hal-hal mendasar lainnya. Kelima, di sela-sela persiapan konvalidasi perkawinan, sangat dianjurkan jika ibu AW mengaku dosa di hadapan romo dalam sakramen tobat. Dan keenam, setelah melakukan konvalidasi perkawinan, maka ibu AW bisa menerima komuni kudus kembali dalam gereja Katolik. Ibu AW tidak terhalang lagi menerima komuni kudus. Bagian terakhir yang perlu saya bahas adalah bagaimana rencana baptis kedua putri ibu AW. Putri pertama ibu AW sudah berusia 16 tahun, sementara putri kedua berusia 10 tahun. Jika mereka ini mau dibaptis Katolik, silakan beritahu romo paroki. Dari segi usia, kedua putri ibu AW sudah termasuk dalam kategori baptis dewasa. Berdasarkan kitab hukum kanonik, kanon 852 paragraf pertama dan kanon 97 paragraf kedua, usia baptis dewasa itu dimulai dari usia genap 7 tahun. Namun jika ada yang berusia genap 7 tahun, tetapi tidak mampu menggunakan akal budi atau berkebutuhan khusus secara mental, yang bersangkutan disamakan dengan anak-anak termasuk dalam hal baptis. Jadi tidak perlu ikut katekumenat kalau berkebutuhan khusus. Membaca aturan dalam kitab hukum kanonik di atas, maka sebelum kedua putri ibu AW menerima baptis Katolik, mereka perlu ikut katekumenat selama 1 tahun, atau bisa juga 6 bulan sesuai aturan keuskupan tertentu. Karena memang ada keuskupan tertentu yang punya ya masa katekumenat bagi orang yang seperti ini hanya selama 6 bulan. Tentu saja ya materi-materi dari katekumenat itu tetap memadai juga. Demikian jawaban saya ya terhadap pertanyaan Ibu AW ini. Dan semoga Ibu AW ya bisa mendengarkan dan mengikuti apa yang kami sarankan, apa yang kami tawarkan. Dan sekali lagi, kalau ada di antara kita ya, yang mendengarkan video ini punya masalah yang sama, maka silakan juga ikuti saran kami ini. Dan kalau ada teman-teman kita yang lain, silakan juga sebarkan kepada mereka supaya mereka ya sungguh-sungguh kembali menjadi seorang Katolik. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak orang Katolik yang meninggalkan iman Katolik, tetapi sebenarnya mereka rindu kembali ke gereja Katolik. Kadang-kadang mereka ya, tidak tahu caranya bagaimana kembali ke gereja Katolik. Maka marilah kita bantu mereka, ya, termasuk memperbaiki perkawinan mereka sesuai aturan gereja Katolik. Tuhan berkati. Amin.